Untuk teman-teman murai batu mania yang masih nyari-nyari burung murai batu dengan kualitas terbaik, jangan sampai lewatkan promo Imlek 2576 dari Mr. GKBM BF Kebumen. Diskon 50%, mulai dari trotolan, pastol, pejantan, sampai betina. Wah, ini keren guys. Buruan, jangan sampai dilewatkan selama persediaan masih ada. Promo ini berlaku dari tanggal 25 Januari 2025 sampai 25 Februari 2025. Nah, buruan digercepin langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas lagi tentang murai batu sujud ya. Bagaimana cara mengatasi murai batu sujud yang kehilangan durasinya, seperti itu. Jadi caranya bagaimana mengembalikan murai batu yang mempunyai karakter gaya narung atau sujud dan dia kehilangan durasinya, seperti itu. Mungkin yang sebelumnya kerjanya sujudnya bagus, punya tekanan bagus, tiba-tiba sekarang hanya bertahan di angka 1 menit, bahkan mungkin mentok di angka 2 menit, dan sisanya mangap dan mungkin naik turun tangkringan, terus sesekali hanya kerja mangap bunyi seperti itu, dan kayak nggak ada tenaga lagi. Nah, melihat kondisi seperti ini kan kalau kita lihat kan nggak enak ya teman-teman ya. Itu yang jadi masalah teman-teman selama ini. Langsung saja, jadi dalam perjalanan saya bertemu banyak burung papan atas, banyak terjadi kasus seperti ini ya. Tidak hanya di event-event latber atau latpres saja, bahkan event sekelas SMM dan SKN pun banyak saya temui kasus seperti ini. Dan saya mencoba menganalisa lebih dalam, kira-kira apa sih penyebabnya, kok murai batu yang biasanya kerjanya stabil, bagus, menjadi seperti ini. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kita membahas langsung ke pokok poinnya saja. Jadi kita mulai dari pemberian extra fooding ya. Extra fooding kita lihat dari sisi extra fooding dulu guys. Jadi mulai dari jangkrik dulu lah ya. Nanti kita bahas mandi sama penambahan extra fooding lain, mungkin seperti kroto sama ulat hongkong. Nah ini yang kita bahas hari ini, mulai pemberian extra fooding jangkrik yang sudah kita berikan setiap hari, seperti itu ya. Oke, jadi kita menggali lebih dalam, kita coba sharing-sharing sama teman-teman perawat yang memang pegangannya ada trouble seperti ini. Jadi kita mencoba menggali lebih dalam ya teman-teman ya. Jadi di hari H itu rata-rata itu ada penambahan extra fooding jangkrik ya, ataupun ada penambahan extra fooding seperti kroto dan ulat hongkong. Nah itu dia masalahnya teman-teman. Oke langsung saja. Jadi untuk tipikal burung sujud ini memang kita tidak bisa ngasih makan terlalu kenyang. Jadi timingnya kita harus pas ya, mulai dari pemberian jangkrik, mungkin kroto sama uhanya juga ya, itu harus pas. Walaupun sebelumnya itu kita setting seperti ini itu udah bagus, tapi kenyataannya di setiap minggu kita turunin itu malah terjadi penurunan seperti itu, atau pasca mabung setelah kita setting seperti ini itu tidak bisa maksimal seperti sebelumnya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin yang semula teman-teman sudah sering mengubah hariannya ya, jadi sering mengubah hariannya itu mungkin jangkriknya semula yang di angka 5, teman-teman nurunin di angka 3 sampai 2. Nah jadi yang memang sudah terlanjur enggak apa-apa, jadi kita enggak perlu merombak harian dulu teman-teman. Kita fokuskan di persiapan hari H, mungkin ada persiapan itu di H-1 atau 2-nya, seperti itu. Yang kita evaluasi persiapannya itu di hari H sama H-1 mungkin H-2, seperti itu. Kalau harian kita samakan enggak apa-apa teman-teman ya. Jadi yang perlu kita evaluasi itu cukup persiapan hari H, seperti itu ya.
Jadi yang memang sudah terlanjur tidak apa-apa. Jadi kita kembalikan lagi seperti semula, biar apa ini ya, metabolisme si burung ini biar kembali lagi seperti semula. Jadi nanti tinggal kita otak-atik di hari hanya seperti itu. Soalnya untuk tipe sujud itu memang nggak bisa apa ya teman-teman ya, nggak bisa makan kenyang dia. Mungkin pemberian jangriknya itu nggak bisa berlebihan. Terus mungkin dari pemberian kroto sama uhanya itu nggak bisa mepet-mepet seperti itu. Walaupun sebelumnya memang bagus ya, tapi untuk kasus seperti ini mungkin pasca mabung yang selanjutnya itu biasanya kita bongkar yang pemberian ini ada tambahan itu tadi ya, itu tadi di hari H teman-teman ya. Jadi yang perlu kita evaluasi itu di jangkrik hari H. Misalkan teman-teman yang memang sudah sering nyeting ya, sebelumnya enak tapi setelah mabung mungkin atau mungkin setelah berjalan setengah dari perjalanan burung ini sudah dikatakan stabil, tiba-tiba muncul seperti ini. Jadi kita harus ekstra apa ya, menganalisa seperti itu ya. Tapi kebanyakan itu rata-rata yang diubah itu hariannya seperti itu. Tapi yang terlanjur sudah tidak apa-apa ya. Tapi kita kembalikan lagi biar nyaman dulu sama settingan seperti biasanya. Jadi yang perlu diotak-atik di hariannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk kasus seperti ini tuh pemberian jangkrik misalkan teman-teman udah mentok di 5, ini sebagai contoh ya. Di 5 untuk paginya mungkin di hari H kasih 5. Terus mungkin sebelum berangkat udah dicolok lagi atau ada penambahan, mungkin ada krotonya, terus ada hongkongnya itu mungkin di lokasi mungkin kurang beberapa sesi ya. Jadi itu ditanggalkan dulu teman-teman. Coba teman-teman itu fokus untuk kasus burung seperti ini itu jangkriknya coba kita taruh di rumah, semuanya di rumah ya. Mungkin dari pagi persiapan hari H ya, pagi persiapan hari H, mungkin paginya bisa dikasih 5, nanti sebelum berangkat 5. Lah kita lihat timing nih perjalanan ya, perjalanan itu penting. Jadi jarak misalkan dari rumah itu ke gantangan kira-kira setengah jam atau mungkin 1 jam, itu kita ngasihnya dari rumah mungkin sebelum berangkat kita hanya kasih 5 tok, itu udah cukup aslinya. Nah nanti nyampe lokasi udah kita diemin dulu, kita tidak perlu apa ya, yang memang burung kelihatan udah stabil sebelumnya itu kita tidak perlu bingung ya. Kita hanya mengejar durasi sama maksimalnya lagi seperti itu. Jadi pasti pikiran kita itu kalau pemberian dari rumah terus nyampe lokasi itu terkadang burung kita lapar enggak ya, kita kasih lagi enggak lah. Ya itu yang jadi permasalahan burung itu mungkin kerjanya kurang enak atau kurang maksimal. Nah itu kita tanggalkan dulu pikiran seperti itu. Jadi kita main timing dari rumah mungkin dari jangkriknya 5, nanti sebelum berangkat cuma 5, dan lihat sesi lagi ketika kita memang jaraknya nunggu kelamaan ya. Kalau di gantangan itu kan macam-macam jadwalnya. Jadi biasanya kalau di lat presan atau di event kolosalan itu kadang undangannya jam 10, kita mainnya jam 1. Nah itu dia yang jadi masalah. Jadi misalkan kita ngasih jangkriknya di rumah itu mungkin pagi 5, terus sebelum berangkat 5 ada jarak 1 jam mungkin lebih, itu enggak apa-apa, kita enggak perlu ngasih lagi teman-teman. Jadi burung itu memang udah kita siapin sebelumnya, udah enak hariannya kan, jadi udah ketemu hariannya dan evaluasinya cukup di hari H seperti itu. Oke, yang mungkin sebelumnya H-1, H-2 mungkin ada nyetut itu mungkin ada kenaikan jangkrik ya, yang semula 5 jadi 2 ya, kita pangkas saja. Jadi kita kasih di angka hariannya saja teman-teman. Jadi kita tidak perlu naikin jangkrik, soalnya pola seperti ini itu kan kita hanya ngontrol emosi dan birahinya. Nah itu untuk masalah tenaga oke lah ya, kalau harian sudah tertata insya Allah tenaga itu pasti lebih-lebih lah seperti itu. Jadi yang memang semula kita rawat dengan baik insya Allah nanti tinggal hari hanya nih, maksimalnya kerja itu kita tinggal kontrol birahi
sama emosinya. Lah itu teman-teman, jadi titik poinnya di situ ya. Jadi semuanya burung sih kita memang wajib kontrol birahi dan emosi, tapi untuk kasus burung sujud seperti ini itu biasanya emosi dan birahinya itu naiknya cepat banget ya. Tadi kalau misalkan kita nggak bisa ngontrol itu kan burung tetap kerja, kerja. Setiap dia kita gantangin itu awalnya bagus, dia neken, tapi akhirnya di menit pertama ke atas dia pasti kedodoran tuh, dia pasti ada mangkapnya seperti itu. Terus kadang mungkin nampar balik mangap, terus sesekali dia kerja buang lagu seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu kan nggak enak. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi yang perlu saya tekankan di sini, coba teman-teman nyeting extra voting dulu. Itu kita nggak perlu ngubah hariannya, tapi kita fokus di hari hanya ya, seperti itu. Jadi kita evaluasi di hariannya. Mungkin itu tadi persiapan dari rumah dan sebelum berangkat. Jadi lokasi usahakan steril dulu, kecuali kita turun di 2 sesi. Dan 2 sesi pun itu kita lihat jarak ya teman-teman ya. Kita lihat jarak. Mungkin di 2 sesi itu kadang jaraknya bisa 4 kelas, kadang 3 kelas, mungkin atau lebih seperti itu. Kalau misalkan jaraknya 3 kelas atau 4 kelas, kita cukup ngasih 1 ekor mungkin dari sisi perutnya tok. Nah itu untuk menambah tenaga. Jadi setiap kali turun kita langsung kasih seperti itu. Itu untuk di sesi 2 mungkin, dan sesi ketiga dan seterusnya. Itu untuk kasus burung sujud ya teman-teman. Nah ini kita fokus ke extra voting jangkrik dulu, dan pemberian jangkrik ini memang sangat krusial sekali ya teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa ngawur seperti itu. Mungkin yang sebelumnya enak, untuk kasus yang memang ada seperti ini itu kalau kita samain itu enggak bisa sama. Kita ubah tiap minggu, kita langsung gantang lagi masih sama, kita kurangin jangkriknya juga tambah ndak enak seperti itu. Kalau memang seperti itu kita ndak perlu harian kita rubah, jadi kita tetap samakan. Coba diterapin minimal 2 minggu lah ya. 2 minggu itu nanti kita bisa tes lagi itu di 3 minggu kemudian, biar dia terbiasa lagi sama settingan yang semula. Mungkin sudah diubah teman-teman ya, kita kembalikan lagi ke awal, terus nanti kita tinggal evaluasi di hariannya tadi teman-teman. Nah itu kita terbiasakan dulu minimnya 2 minggu ya teman-teman ya, 2 minggu, dan setelahnya 3 minggu berikutnya kita coba ke lapangan. Kita coba tanggalkan dulu krotonya atau hongkongnya itu di hari ya. Kita jangan pakai itu dulu, kita lepasin dulu, kita fokus ke jangkrik dulu dari rumah sama sebelum berangkat. Nah itu tadi ya. Nah ini untuk kasus yang memang kita selalu memberikan mungkin jangkriknya itu lebih ya. Kita pikir kita pemberian jangkrik banyak itu menambah tenaga, tapi justru yang terjadi malah emosi dan birahinya itu makin tidak enak ya. Jadi seperti itu, dia kerja awal bagus tapi endingnya tidak enak. Itu dia, makanya burung sujud itu mood-mutan ya teman-teman ya. Jadi kalau pas moodnya enak atau pas kondisinya bagus, kerjanya pasti maksimal. Tapi kalau pas tidak enak lah itu tadi. Nah kasus-kasus seperti ini itu banyak ya. Itu tadi yang tak sampaikan, masalah extra voting jangkrik dulu. Dan next nanti misalkan mandi sama tambahan UH sama krotonya kita di part selanjutnya teman-teman, biar tidak terlalu banyak kita nyampein ini. Yang penting intinya, pokok intinya tadi itu kita main harian seperti biasa, tinggal kita evaluasi di hari hanya seperti itu. Mulai jangkrik tadi ya, kita fokus ke jangkrik dulu teman-teman. Jadi mungkin pemberian jangkrik dari rumah atau extra voting lainnya dari rumah semua. Jadi usahakan lapangan itu steril ya, steril dari extra voting atau tambahan lainnya. Nanti biar nyampe lokasi itu kita tinggal nunggu sesi, tinggal lihat kondisi burung seperti apa, itu pasti ada perubahan. Kalau kita udah steril dari
kita kasih dari rumah semua. Jadi kita siapin dari rumah semua. Dan lapangan usahakan itu tadi teman-teman, steril dulu. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi kita jangan terlalu banyak, nanti malah bingung. Next, kita lanjut di part 2-nya, nanti kita bahas mandi sama penambahan UH dan hongkong, seperti itu. Oke, jadi ini teman-teman, semoga bermanfaat nih. Walaupun sebentar, tapi kita sharing berbagai pengalaman ya. Jadi kita nggak menggurui, tapi kita berbagi ilmu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Jadi tetap semangat, yang memang burungnya lagi trouble seperti itu ya. Ya bukan trouble, cuman kurang pas aja lah ya. Semoga aja tetap maksimal dan ketemu enaknya lagi. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.